Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang dasar-dasar kefarmasian bab farmakologi. Kompetensi dasar apa saja yang ingin dicapai dalam materi ini, yaitu bagaimana memahami sediaan obat secara farmakologi, memahami dan mengidentifikasi spesialit obat, memahami dan membuat gambaran tentang perjalanan obat di dalam tubuh, memahami dan mengidentifikasi penyakit simptomatis dan penyakit kausal. Juga memahami dan mengidentifikasi penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. Mari kita belajar dimulai dengan pengertian dari obat. Obat adalah semua zat baik kimia atau dari bahan kimiawi, hewani, ataupun nabati yang dalam dosis layak dapat digunakan untuk keperluan apa saja. Yang pertama, untuk menyembuhkan penyakit. Obat dapat juga digunakan untuk meringankan penyakit. Atau obat ada yang berfungsi untuk mencegah penyakit. Ada obat yang digunakan untuk mendiagnosa atau menentukan atau menetapkan suatu jenis penyakit. Ada obat yang digunakan untuk memperelok bagian tubuh. Juga ada obat yang digunakan untuk memelihara kesehatan. Jadi, kalian harus memahami bahwa obat ini tidak hanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit saja, tetapi beberapa jenis obat digunakan untuk keperluan yang lain, seperti yang tadi disebutkan ya, meringankan penyakit, ataupun mencegahnya, atau menetapkan sebelum terjadinya penyakit tersebut, atau obat ada yang dipakai untuk memperelok atau mempercantik bagian tubuh. Juga ada obat yang digunakan untuk memelihara kesehatan. Kita lanjutkan. Nah, tadi obat. Nah, sekarang ini sediaan obat. Apa perbedaannya ya? Kalau obat itu yang tadi itu bahannya ya, bahan kimia ataupun nabati atau hewana. Kalau sediaan obat itu suatu formula. Jadi suatu gabungan bahan obat yang dibentuk sesuai kebutuhan. Nah, jadi bahan obat yang tadi itu dibentuk atau dibuat sesuai kebutuhan sehingga di dalamnya mengandung satu atau lebih zat aktif dalam bahan pembawa yang digunakan atau dalam bahan tambahan ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai obat dalam ataupun obat luar. Jadi kalau yang namanya sediaan obat itu sudah dalam bentuk formula ya yang sesuai dengan kebutuhan ya, apakah itu untuk obat dalam ataupun obat luar. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, nih contoh-contoh bentuk sediaan obat ya. Jadi kalau kita lihat ini di gambar, mungkin kalian juga sering atau pernah menggunakannya ya. Ada tablet, kapsul, serbuk atau puyer ya. Nah, di dalam tablet atau serbuk atau kapsul ini di dalamnya mengandung bahan obat baik satu ataupun lebih atau kombinasi ya. Ada sediaan obat dalam bentuk injeksi. Nah, dan sediaan obat lainnya ya. Nanti kita akan pelajari di bagian berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu asal mula obat itu dari mana. Nah, sehingga sekarang kita menemukan banyak bentuk obat. Nah, sebetulnya asalnya dari mana obat itu ya, awal mulanya. Dalam perjalanan perkembangan penggunaan obat, yang pertama obat digunakan secara empiris. Empiris ini artinya berdasarkan coba-coba atau pengalaman ya, yang langsung diperoleh dari bahan alam, misalnya dari tumbuhan ataupun dari hewan atau dari bahan lainnya ya. Nah, jadi di sini obat langsung diperoleh dari alam, biasanya digunakan berdasarkan pengalaman dari nenek moyang yang diwariskan turun-temurun. Ya. Misalnya jamu ya, misalnya untuk menyembuhkan panas, pada zaman dahulu orang menggunakan racikan dari daun-daunan herbal yang direbus ataupun ditumbuk dan dimemarkan ya, ataupun rebusannya diminum, misalnya contohnya daun sambiloto ya, atau rebusan beratawali, dan banyak bahan alam lain laginya untuk menyembuhkan panas ya. Ataupun penyakit-penyakit lainnya, contoh diare. Pada zaman dahulu orang menggunakan rebusan dari daun jambu batu ya. Nah, ini digunakan
Informasinya itu berdasarkan pengalaman yang diwariskan ya, dan langsung digunakan dari bahan alam. Kemudian sejarah perkembangan berikutnya adalah penggunaan obat adalah dengan mengisolasi zat aktif. Mengisolasi ini artinya memisahkan. Jadi zat aktif yang dalam bahan alam tersebut diambil atau dipisahkan. Ya, dikeluarkan sehingga sudah terbebas dari bahan-bahan yang lainnya. Kemudian tahap terakhir dalam perkembangan sediaan obat atau penggunaan sediaan obat adalah dengan mensintesis. Mensintesis itu membuat tiruan. Jadi, membuat senyawa zat aktif yang mirip dengan zat aktif yang diperoleh dari bahan alam, ya. Nah, ini jadi tahapan penggunaan obat itu secara empiris berdasarkan pengalaman langsung dan diwariskan turun-temurun. Kemudian mengisolasi atau memisahkan zat aktif dari bahan alam, kemudian mensintesis zat aktif atau membuat senyawa yang sama dengan zat aktif dari bahan alam. Nah, ini ya contohnya nih. Jadi pada masa lampau obat umumnya digunakan berasal dari tanaman. Cara penggunaannya juga berdasarkan empiris atau pengalaman nenek moyang. Nah, ini dikenal dengan nama obat tradisional atau jamu ya. Kemudian tahap kedua adalah isolasi zat aktif, memisahkan zat aktif dari bahan alam. Di contoh-contoh zat aktifnya ya ada efedrin dari tanaman Ephedra vulgaris, atropin dari Atropa belladonna, ada morfin dari Papaver somniferum, digoxin dari Digistalis lanata, ada reserpin dari Rauwolfia serpentina, kemudian ada vimblastin dan vincristin dari Vinca rosea. Kemudian tahap sintesis. Nah, ini contohnya obat-obat hasil tiruan atau hasil meniru dari bahan alam, contohnya asetosal dan sulfanilamid. Dan hampir bahan-bahan obat yang tersedia sekarang itu kebanyakan adalah senyawa-senyawa sintesis ya. Nah, untuk mempelajari bagian tentang sediaan obat ini tentunya ada ilmunya ya. Nah, ilmu apa saja? Nah, ilmu tentang obat itu banyak sekali, di antaranya adalah ilmu farmakologi yang sedang kita pelajari ini, ada ilmu farmakognosi, kemudian ada ilmu biofarmasi, ada ilmu farmakokinetika, ada ilmu farmakodinamika, kemudian ada juga farmakologi eksperimen, farmakologi klinik, farmakoterapi, toksikologi, dan banyak lagi ilmu yang lainnya ya, yang lebih spesifik. Nah, dengan ilmu-ilmu ini kalian akan memahami banyak tentang obat. Nah, ilmu ini nanti akan saling berkaitan untuk mendapatkan obat yang aman dan efektif ya. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang ilmu-ilmu ini, sebagai tugas pertama dalam dasar-dasar kefarmasian farmakologi ini, silakan kalian carilah pengertian dari ilmu-ilmu yang tadi disebutkan ya, entah dari buku sumber yang kalian dapatkan dari perpustakaan atau dari internet. Nah, jadi ilmu-ilmu yang tadi itu mengkaji apa tentang obat, apa perbedaannya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Ya. Kemudian salin hasil pencarianmu ke dalam buku tulis DDK Farmakologi dalam bentuk yang kreatif, modif dengan kertas warna ditempel atau dengan mind map ya. Demikian materi untuk hari ini, semoga dapat dipahami. Selamat belajar, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.